Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tata cara mengurusi jenazah yang ada 4 cara, yaitu yang pertama ada memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Berikut tata caranya. Awal pertama saat akan memandikan jenazah yaitu niat. Bacaan niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla bihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Tata cara memandikan jenazah yang pertama yaitu siapkan tempat untuk memandikan jenazah, yaitu harus tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan sabun, air bersih, daun bidara, dan kapur barus. Yang ketiga yaitu siapkan kain tipis semacam jari atau sejenisnya. Tata cara pertama untuk memandikan mayat yaitu mayat diguyur dengan air 1 gayung dan diratakan ke seluruh badan. Yang kedua, dengan cara dibuka penutup mayat, lalu dibersihkan mulutnya dan giginya menggunakan telunjuk. Lalu yang kedua, mayat diangkat sedikit ke atas, lalu perut ditekan. Sambil dibersihkan duburnya menggunakan sarung tangan. Dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa sabun. Selanjutnya, jenazah dimiringkan ke kiri untuk membersihkan bagian kanan. Setelah itu, dimiringkan ke kanan untuk membersihkan bagian kiri. Dan setelah itu mayat disiram dengan air daun bidara dan disiram dengan air kapur barus. Setelah membersihkan bagian dubur jenazah, kita diharuskan mewudukan jenazah seperti wudhu pada biasanya, kecuali pada bagian berkumur-kumur dan istinsak. Telapaknya, gosok ke kaki. Ini karena nggak bisa habis jadi gayung ini anjing. Keren, Cok. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Tata cara yang dilakukan pertama adalah menyiapkan kain kafan yang putih, suci, bersih, dan mengikuti ukuran dari posisi badan dari yang akan dikafani. Dan jumlah untuk mengkafani jenazah laki-laki, sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah ada 3 lapis dan untuk wanita 5 lapis. Selanjutnya ialah posisikan tubuh jenazah dan angkat jenazah mengikuti kain kafan yang telah disiapkan. Kemudian setelah posisi jenazah tepat di atas kain kafan, tutupi bagian lubang seperti hidung, telinga, dan kemaluan yang ada di bawah. Kemudian tata cara yang selanjutnya yaitu selimuti jenazah dengan kain kafan yang telah diukur seperti tadi, kemudian diikat setelah diselimuti oleh kain kafan.
Sampai mana mas? Ya udahlah, bungkusin aja. Mata be. Setelah mengkafani mayat, selanjutnya dalam melakukan sholat jenazah. Yang pertama dilakukan adalah imam berada sejajar dengan kepala mayat dan makmum menjadi 3 saf. Selanjutnya membaca niat, lalu melakukan takbiratul pertama dan membaca surat Al-Fatihah. يصلي على هذا الميت 4 تكبيرة فرد كفايات إماما لله تعالى. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir kedua yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. الله أكبر. Allahu Akbar. اللهم Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. الله أكبر. Allahu Akbar. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وسهل ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنه القبر وعذابه. Takbir keempat yaitu membaca doa untuk jenazah dan orang-orang yang mensolatinya. Kemudian lakukanlah salam. الله أكبر. Allahu Akbar. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اغفر لنا واغفر لنا السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tata cara untuk menguburkan jenazah. Yang pertama adalah persiapan liang lahat. Liang lahat digali dengan ukuran yang sesuai, yang cukup dalam menghindari gangguan dari hewan ataupun bau. Kedalamannya disarankan minimal setinggi dada orang dewasa dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran jenazah. Bentuk liang lahat biasanya berupa cekungan ke samping atau lubang lurus ke bawah. Yang berupa cekungan itu dinamakan liang lahat dan yang lubang lurus ke bawah itu dinamakan syak. Lalu pastikan lokasi kubur berada di tanah yang layak. Titik berada di area terlarang. Lalu pastikan lokasi kubur berada di tanah yang layak, tidak berada di area terlarang seperti tempat pembuangan sampah atau area yang dapat mengganggu orang lain. Dan yang kedua adalah penyiapan jenazah. Jenazah yang telah dimandikan dan dikafani ditempatkan di atas tandu atau keranda yang diangkat oleh 4 orang. Dan pastikan semua bagian tubuh sudah tertutup kain kafan sesuai syariat. Sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat, keluarga dan pelayat dapat memberi penghormatan terakhir dan mendoakan almarhum. Yang ketiga, penurunan jenazah ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Lalu saat menurunkan jenazah disunahkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Saat menurunkan jenazah disunahkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Jika menggunakan papan atau bahan penutup lain di atas jenazah, pastikan diletakkan dengan hati-hati untuk menjaga kehormatan jenazah. Lalu yang keempat adalah penutupan liang lahat. Setelah jenazah ditempatkan dengan benar, liang lahat ditutup menggunakan tanah. Penutupan dilakukan bertahap hingga kubur menjadi rata atau sedikit lebih tinggi di bagian tengah. Lalu disunahkan setiap pelayat membantu menimbun tanah sebagai tanda penghormatan terakhir. Yang kelima adalah doa.
Setelah liang lahat tertutup, imam atau orang yang memimpin pemakaman membaca doa untuk jenazah, seperti memohonkan ampunan dan rahmat bagi almarhum. Contoh doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, yang artinya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, dan maafkanlah dia. Lalu tanda nisan dapat dipasang untuk mengenali kubur, tetapi tidak boleh dihias secara berlebihan.